Halo, nama saya Ahmad Farozi dengan NPM 062020107323. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas pendahuluan modul pertama dari praktikum sistem operasi yang sedang berlangsung. Di sini pada modul pertama kita diminta untuk melakukan penginstalan Linux ke laptop kita atau komputer kita. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, install sistem operasi Ubuntu. Sistem operasi Ubuntu terdiri dari alokasi partisi hard disk untuk sistem. Untuk alokasi partisi hard disk untuk sistem yang pertama, masuk ke dalam disk management pada Windows. Kita double klik. Nah, ini disk management seperti gambarnya, disk management ini. Lalu pilih hard disk atau partisi, klik kanan, pilih shrink. Nah, pilih hard disk yang ingin dipilih, lalu klik kanan, klik shrink, tentukan jumlahnya, lalu shrink. Oke. Lalu selanjutnya alokasikan 25 GB sesuai dengan minimal requirement Ubuntu, klik shrink. Lalu selanjutnya setelah alokasi, buat USB Live Ubuntu pada USB. Pertama, siapkan ISO dan software Rufus versi terbaru pada laptop atau komputer Anda. Kedua, masukkan USB flash disk kosong yang digunakan untuk menginstal Ubuntu. Yang ketiga, masuk ke software Rufus. Pilih nama flash disk yang akan digunakan. Select boot selection image atau or ISO image, lalu klik. Setelah itu targetkan ISO ke Ubuntu Anda. Seperti ini ya. Untuk Rufus seperti ini. Device ini merupakan device, kita arahkan ke flash disk yang dituju, karena di sini saya tidak memasang flash disk jadi tidak terdeteksi. Lalu pada boot selection kita dapat memilih OS yang ingin kita masukkan. Di sini kita akan menginstal Ubuntu, jadi kita pasang pendownload Ubuntu, kita klik lalu open. Untuk selanjutnya sesuaikan pilihan partition, scheme, dan target system sesuai dengan spesifikasi hard disk dan laptop Anda. Spesifikasi di sini di Rufus ada GPT dan MBR. Untuk melihatnya apakah penyimpanan kita termasuk GPT atau MBR, kita masuk ke property, lalu ke volume. Di sini terdapat partition style. Oke. Selanjutnya ke-8, pada format option pilih volume variable, file system, dan cluster size. Sesuaikan dengan pilihan Anda atau biarkan default. Ini kalian target system bisa berubah. File system cluster size kita juga bisa ubah. Defaultnya kita kosongkan atau dipilihkan di sini. Sebenarnya seperti ini gambarnya. Ya, ini mengikuti tarif flash disknya. Flash disk kita. Selanjutnya setelah penyesuaian itu, ke-9, klik start dan tunggu proses. Ditunggu proses seperti ini ya, ada status. Selanjutnya yang C, pengaturan BIOS dan boot priority. Pertama, restart komputer. Saat booting masuk ke BIOS dengan menekan tombol BIOS sesuai dengan tipe laptop atau komputer Anda. Biasanya dengan menombol tombol F2, F10, F12, Del, dan lain-lain. Ketiga, masuk ke dalam tab boot. Setelah itu, boot priority dan pastikan flash disk live Ubuntu Anda pada posisi paling atas sendiri. Keempat, save dengan tombol F10 dan enter. Setelah lakukan F10 yaitu save settingan dari BIOS, kita akan restart.
Setelah restart, maka kita akan masuk ke menuju langsung ke Ubuntu. Setelah itu setelah masuk ke Ubuntu, kita dapat pilihan ini seperti ini, try Ubuntu atau install Ubuntu. Pilih install Ubuntu untuk menginstalkan langsung sistem operasi. Jika Anda ingin, Anda dapat mencoba pilihan try Ubuntu. Kedua, jika terhubung internet dan ingin menginstal drive, grafik, wifi, dan lain-lain, centang pada pilihan kedua. Jika tidak, klik continue. Maaf, ini ada. Selanjutnya yang ketiga, membuat partisi secara manual, yaitu pilih something else seperti ini gambarnya. Untuk gambarnya seperti ini. Oh maaf. Ya seperti ini ya gambarnya. Pertama kita akan instalasi, kita pilih something else, lalu install partisi ketiga. Lanjut, setelah pemilihan ini, maka akan langsung ke itu penentuan installation type drive yang ingin ditentukan, yaitu pilih pada tulisan free space untuk membuat partisi pada space hard disk yang tersedia, kemudian tombol tanda simbol atau apapun simbol plus untuk membuat partisi baru. Ini di ujung sini ada tombol plus, jadi kita dapat membuat partisi barunya melalui sini. Setelah tombol plus, masukkan besar size partisi yang akan dibuat. Partisi yang pertama kali dibuat adalah partisi swap. Untuk membuat partisi swap, pastikan partisi, pilih primary, pilih lokasi partisi, pilih beginning. Kemudian pada use as, pilih swap area, lalu OK. Selanjutnya yang keenam, partisi swap. Setelah partisi swap, buat partisi selanjutnya yang akan dibuat adalah partisi root atau baca, atau yang biasa dengan simbol slash. Seperti langkah sebelumnya, klik pada tulisan free space atau area resize kosong pada hard disk, kemudian klik tombol plus untuk menambahkan partisi. Untuk membuat partisi root, bisa masuk ke besar size dan gunakan partisi dari mana tadi? Saya ulang lagi. Untuk membuat partisi root, masukkan besar size yang akan digunakan untuk partisi root. Besar partisi yang dibuat adalah sisa dari size hard disk yang telah dibagi partisi tadi, dibuat swap area sisanya. Lalu pada tipe partisi, pilih logical. Pada lokasi partisi, pilih beginning. Kemudian pada use as, pilih ext for journaling system file. Pada mount point, pilih root, klik OK. Selanjutnya ke-8, partisi yang diperlukan sudah dibuat, kemudian klik partisi root ext, lalu klik tombol install now. Untuk contohnya seperti ini. Untuk install now ada di bawah sini. Lalu tunggu prosesnya. Setelah proses selesai, maka akan dilanjutkan ke pemilihan zona waktu. Kita pilih Jakarta, lalu klik continue. Selanjutnya ke-10, pilih keyboard dan keyword yang biasa digunakan orang umum adalah keyword
KWERT atau standar USA. Kemudian klik tombol continue untuk melanjutkan. Ke-11, pembuatan user akun. Masukkan nama Anda, nama komputer Anda, username dan password, kemudian klik continue untuk melanjutkan. Gambarnya seperti ini. Menunya ada your name, nama komputer, lalu nama yang akan diambil dari sini, lalu just password, ini bisa diubah semuanya. Setelah pembuatan user akun, ke-12 proses instalasi. Pada proses instalasi Ubuntu memakan cukup waktu yang lama, jadi kita dapat tunggu. Selanjutnya, proses instalasi sudah selesai, akan keluar tombol atau notifikasi untuk merestart komputer. Setelah kita merestart, maka Ubuntu selesai terinstall. Begitu saja untuk modul pertama, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Halo, nama saya Ahmad Faifarozi dengan NPM 062021073323. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas pendahuluan kedua dari praktikum SO yang sedang saya ikuti. Di sini pada modul 2 merupakan penerapan dari dasar-dasar perintah di Linux. Yang pertama yaitu manipulasi file dengan penggabungan dua file. Yang pertama, kita buka terminal, kita dapat menggunakan kombinasi Ctrl Alt T atau kita dapat menggunakan show application lalu search terminal. Yang pertama, untuk penggabungan dua file, kita membuat direktori baru yaitu make_dir /home/username, lalu nama dari direktori yang ingin kita buat, kita enter. Selanjutnya kita isikan file atau buat file pada direktori yang telah kita buat, yaitu pertama kita menggunakan perintah touch, lalu direktori yang kita tuju, selanjutnya nama filenya system. Kita buat dua, yang pertama sistem dan yang kedua adalah operasi. Selanjutnya kita dapat melihat dari isi dari direktori yang kita buat, yaitu yang pertama kita dapat menggunakan syntax atau perintah cd change directory, lalu /home/username /directory yang kita buat, kita tuju, kita enter. Setelah kita berpindah, untuk mengetahuinya kita dapat melihatnya di sini. Di depannya terdapat 07323, yaitu file direktori yang kita masuki atau saat ini berada. Selanjutnya, untuk melihat isi dari direktori kita dapat menggunakan ls. Selanjutnya kita isikan teks dari file yang kita buat, yaitu dengan get, lalu besar nama file, isikan, lalu kita enter dan Ctrl D untuk menutupnya. Selanjutnya kita buat lagi, kita masukkan lagi ke file operasi dengan selanjutnya. Enter dan Ctrl D. Selanjutnya penggabungan dua file, kita dapat menggunakan perintah yaitu get nama file yang ingin kita gabungkan ke file yang kita tuju.
selanjutnya yang kedua yaitu copy file. Untuk copy file kita buat directory baru dengan nama directory yaitu nama saya Bayu. Selanjutnya kita buat file dengan nama jarcom pada directory yang telah kita buat, yaitu directory nama saya Bayu. Selanjutnya kita pindah directory ke directory yang telah kita buat dengan cd home username nama directory. Setelah pindah, kita kopikan file ke dari directory. Kita akan copy file jarcom dari directory Bayu ke directory npm, yaitu dengan menggunakan copy cp slice home nama directory file kita berada untuk jarcom. Selanjutnya kita masukkan ke directory yang kita tuju, home username directory. Untuk melihatnya, untuk melihat apakah sudah pindah, kita perlu pindah directory dulu, yaitu change directory /home, lalu kita ls. Nah, di sini jarcom telah tercopy. Selanjutnya move file. Pada tahap move file, yang pertama adalah masuk ke directory npm. Karena kita sudah berada di directory npm, maka kita tidak perlu melakukannya lagi. Selanjutnya kita buat file yaitu move. Kita dapat menggunakan touch nama file, kita enter, lalu kita isikan seperti sebelumnya ke file move. Enter, Ctrl D. Lalu untuk memindahnya hampir sama pada cp, tapi di sini kita menggunakan mf, perintah mf. Move, artinya move directory folder move file move-nya berada. Selanjutnya ke directory yang kita tuju. Lalu untuk melihatnya, kita berpindah lagi ke directory yang telah kita masukkan filenya. Di sini yang awalnya jarcom, sebelumnya hanya dibuat file jarcom, di sini dibuat file jarcom, ditambahkan, dipindahkan atau telah ditambahkan move. Untuk lebih pastinya kita dapat melihat folder, lalu ke desktop, ke home, lalu ke sini. Ini merupakan file yang kita buat tadi, touch pada directory ini, yaitu move. Yang awalnya di sini pindah ke directory ini. Selanjutnya perintah untuk merename file. Yang pertama kita pindah directory ke npm, directory nama npm. Setelah pindah ke npm, kita buat file
teks. Lanjut. Kita ubah namanya dengan menggunakan nf hampir sama f nama file txt ke berubah menjadi Ubuntu. Selanjutnya ke hapus file. Pertama, untuk melihat di posisi direktori kita saat ini berada, kita dapat menggunakan perintah wwd. Kita berada di direktori 07323. Lalu untuk menghapusnya, di sini pada modul kita diminta untuk menghapus file dari direktori 07323 yaitu operasi dan sistem. Untuk menghapusnya kita dapat menggunakan perintah rm album username dan direktori kita, nama file yang kita hapus. Di sini yang awalnya ada operasi dan sistem maka akan hilang, hanya ada Jarkom dan Ubuntu. Selanjutnya compress file, compress dan extract file. Pada modul kita diminta untuk membuat file dengan nama xxv.txt pada direktori username. Oke, kita langsung saja ke touch /home/file/ nama dari yang kita buat xxv.txt. Setelah buat file, kita akan melihat file yang itu. Berarti untuk melihatnya kita perlu pindah direktori kita cd ke /home ke username. Setelah kita kembali, lalu kita lihat file yang kita buat sudah ada, yaitu xxv.txt. Selanjutnya kita kompres, yaitu menggunakan tar min cv nama dari filenya, lalu kita ganti ke tar dan nama filenya. Untuk melihatnya kita dapat menggunakan s min untuk melihat hasil kompres. Ya, dia di sini sudah terbuat, yaitu xv tar. Selanjutnya kita diminta untuk dikompres file. Untuk dikompresnya yaitu tar min xf nama filenya yang telah dikompres tadi. Kita enter, dan untuk melihatnya kalau sudah dikompres dengan menggunakan ls min file. Ini adalah file yang telah dikompres. Oke, selanjutnya ke
atau super user yang pertama, yaitu kita ketikkan sudo lalu min i dan enter. Di sini kita akan minta password, kita masukkan. Setelah masuk akan ada tanda tagar, lalu kita masukkan flash disk. Di sini saya sudah memasukkan flash disk, sudah terlihat media. Lalu kita buat directory baru, yaitu macdir, lalu mnt dan flash. Selanjutnya kita lihat apakah terhubung atau tidak dengan fdisk min1 valid information. Kita ulangi lagi, coba ke fdisk. Kita fdisk min l. Nah, di sini ini merupakan disk saya crash@g. Lalu kita mau nama dari filenya. Ya, di sini kita lihat filenya, yaitu device-nya yaitu /dev/sdb1. Lakukannya yaitu kita mounting flash disk, kita menggunakan perintah mount spasi / nama device-nya sdb1 spasi /mnt/flash. Kita lihat ada L. Di sini kita sudah masuk. Ini merupakan isi tali USB kita. Selanjutnya kita pindah keluar directory, yaitu cd lalu -2. Kita masuk ke folder directory ini. Setelah itu kita menghentikan mounting. Spasi nama device-nya. Kesalahan ketikan. Bisa menggunakan T, enter. Ya, di sini telah di-unlock. Setelah berhasil seperti ini ya. Sampai di sini saja video pada modul kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya.